Bab 1246. Apakah mereka mencoba menghentikan kita untuk menghubungi keluarga kita dengan bersikeras untuk menghancurkan ponsel kita? Apakah mereka menargetkan kita berdua? Daniel bertanya ragu-ragu, tidak mungkin bagi kami untuk membawa 5 juta ketika kami pergi. Mengapa Anda tidak mengikuti kami pulang? Saya akan mengambil uang untuk Anda. Shinobi ketiga menjawab, ikut kamu pulang. Bagaimana jika kamu menyelinap pergi di tengah perjalanan? Potong omong kosong dan berikan aku 5 juta secara instan. Jangan berpikir bahwa kamu bisa melarikan diri. Daniel menjawab, pinjamkan kami telepon Anda. Kami akan menelepon keluarga kami dan meminta mereka untuk mengirim uang ke sini. Namun, Shinobi ketiga bersikeras, kami tidak punya telepon. Hati Daniel tenggelam seperti batu. Dia sekarang yakin bahwa mereka mencoba menargetkan mereka berdua. Tapi kami tidak menyinggung siapapun di masa lalu. Oh tunggu, Nona. Mereka di sini untuk misi. Mereka pasti memblokirnya dengan sengaja agar mereka tidak bisa menjemput misi. Misi dalam bahaya. TK Pulau Kebijaksanaan adalah sekolah elit terkenal di Ateville. Siswa yang belajar di sana berasal dari keluarga dengan kekayaan bersih setidaknya 100 juta. Bahkan sebelum kelas berakhir, ada banyak mobil mewah yang berkerumun di gerbang, Rolls-Royce, Lamborghini, dan sebagainya. Mereka yang menjemput para siswa sebagian besar adalah kepala pelayan dan pengawal mereka. Itu jelas karena orang tua mereka tidak punya waktu untuk menjemput anak-anak mereka secara pribadi. Cincin, cincin. Kelas akhirnya dibubarkan. Segera setelah itu, anak-anak keluar dari sekolah dalam antrian yang teratur. Ichiro menatap antrean dengan lekat, takut dia akan merindukan misi. Di bawah tatapannya yang mengantisipasi, misi akhirnya berjalan keluar. Ichigo langsung bergegas ke depan. Nona, ikuti aku. Namun, misi menatap Ichiro dengan waspada. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Guru TK itu juga menatap Ichiro dengan curiga, wajahnya penuh kewaspadaan. Ichiro menjawab, aku teman ayahmu. Karena ayahmu agak sibuk, dia tidak punya waktu untuk menjemputmu. Karena itu, dia menyuruhku untuk menjemputmu. Pembohong. Misi cepat-cepat berkata, ayahku tidak pernah menjemputku sebelumnya. Kakek dan nenekku yang selalu menjemputku. Kamu bohong. Sejak misi masih muda, Lacey telah mengajarinya cara menangkal orang yang mencurigakan dan tetap aman. Pengetahuan itu akhirnya mulai digunakan sekarang. Saat itu, guru TK menarik misi kembali dan menginstruksikan Ichiro, Pak, silakan pergi sekarang. Kalau tidak, saya akan memanggil polisi. Brengsek. Ekspresi silang muncul di wajah Ichiro. Bocah ini baru berusia lebih dari 2 tahun tetapi sama dewasanya dengan anak berusia 5 tahun. Dia bukan target yang mudah untuk dibohongi. Oleh karena itu, Ichiro harus menggunakan rencana cadangannya. Mencambuk kartu kredit, dia memberikannya kepada guru secara diam-diam. Sejujurnya, ayah gadis ini mengalami kecelakaan mobil dan meninggal. Aku membawanya untuk melihat ayahnya untuk terakhir kalinya. Aku harap kamu bisa mengerti. Ketika guru melihat kartu kredit, dia bahkan lebih yakin bahwa dia memiliki niat buruk. Oleh karena itu, dia berteriak dengan keras, jika kamu tidak pergi, aku akan benar-benar memanggil polisi. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan teleponnya dan bersiap untuk memanggil polisi. Kotoran. Ichiro meludah, jadi kamu ingin melakukan sesuatu dengan cara yang sulit, iya. Melirik Shinobi pertama dan Shinobi kedua dari 4 ninja besar, dia menginstruksikan, tangkap dia. Mereka berlari ke depan tanpa ragu-ragu dan merebut misi dari tangan guru. Sang guru langsung panik dan berteriak marah, tolong. Tolong bantu. Ada yang menculik anak. Teriakannya menarik perhatian semua orang. Ketika guru melihat bahwa Ichiro hendak melarikan diri, dia menerkamnya dan meraih kakinya. Kamu bodoh. Dengan tergesa-gesa, Ichiro mengutuk dan menamparkan guru itu, sementara aksennya mengacaukan penyamaran. Hah. Dia dari Japanio. Semua orang marah. Berkerumun di sekitar Ichiro dan 2 bawahannya, mereka melancarkan serangan verbal pada mereka. Bab 1247. Beraninya seseorang dari Japanio membuat masalah di rahasia. Jika kamu tidak menurunkan anak itu, bersujudlah kepada kami dan minta maaf, aku akan menghajarmu habis-habisan. Berhentilah membuang waktu untuk berbicara dengan mereka. Ayo segera pukul mereka. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran yang baik, mereka akan menjadi lebih buruk di masa depan. Ichiro menyeringai kejam.
Dia memiliki 2 dari 4 ninja besar yang melindunginya. Tidak mungkin dia takut pada manusia ini. Oleh karena itu, dia menginstruksikan, serang mereka. Shinobi pertama dan shinobi kedua menyerang kerumunan dan mulai menyerang mereka. Dengan 2 pejuang hebat bergabung, mereka menghancurkan semua orang. Dalam 3 menit, semua orang telah jatuh ke tanah, kalah telak. Membawa misi, Ichiro melarikan diri. Guru berada di ambang kehancuran total karena keluarga yang mampu mengirim anak-anak mereka ke taman kanak-kanak ini semuanya sangat berpengaruh. Jika ada anak yang diculik di taman kanak-kanak, para guru akan dihukum berat. Oleh karena itu, dia meraba-raba ketika dia mengeluarkan teleponnya untuk menelepon Lacey dan memberitahu dia tentang apa yang telah terjadi. Di Linton Group, Lacey sangat sibuk. Tiba-tiba, dia menerima telepon dari guru TK. Setelah mendengar tentang bagaimana misi diculik, darahnya menjadi dingin, dan dia merasa sangat pusing, hampir ambruk ke tanah. Misi adalah segalanya baginya. Jadi, jika sesuatu terjadi padanya, Lacey lebih baik mati. Panggil polisi. Hubungi polisi segera. Setelah menutup telepon, Lacey bergegas memanggil polisi. Namun, pada saat itu, Clyde memanggilnya. Dia berkata, Lacey, jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi pada misi, segera datang padaku. Apa? Lacey terkejut. Kau tahu di mana misi? Clyde menjawab, aku tidak tahu di mana dia. Tapi temanku mungkin. Juga, sebaiknya kamu tidak menelepon polisi. Kalau tidak, temanku akan membunuh Sandra, dan kamu akan menanggung akibatnya. Dia menutup telepon segera setelah itu. Tidak mempedulikan hal lain, Lacey langsung bergegas ke Tisleton Manor. Sebuah indera keenam yang mengganggu memberitahunya bahwa penculikan misi pasti ada hubungannya dengan Clyde. Kau bajingan, Clyde. Misi adalah keponakanmu. Bagaimana Anda bisa tahan melakukan ini padanya? Di sisi lain, Daniel dan Hana telah terjebak di sana oleh shinobi ketiga dan shinobi keempat selama 1 jam. Kedua pria itu menolak untuk membiarkan mereka pergi atau menelepon orang lain. Melihat bahwa mereka akan terlambat untuk menjemput misi, pasangan tua itu sangat cemas sehingga mereka hampir putus asa. Tepat ketika mereka sangat bingung, shinobi ketiga dan shinobi keempat tiba-tiba menerima panggilan misterius. Segera setelah itu, keduanya pergi dan berhenti mengganggu Daniel dan Hana. Meskipun pasangan tua itu merasa semuanya terlalu mencurigakan, prioritasnya adalah menjemput misi. Tetapi ketika mereka bergegas ke TK Wisdom Isle, mereka menemukan bahwa itu adalah kekacauan di sana. Setelah bertanya kepada staf, mereka menyadari bahwa misi telah diculik oleh seseorang dari Japanio. Gelisah, Daniel dan Hana pingsan di tempat setelah mendengar itu. Sementara itu, Lacey bergegas ke Tisleton Manor dengan cepat. Manor didekorasi dengan lampu warna-warni dan renovasi seperti pernikahan. Apa yang sedang dilakukan Tisleton? Namun, Lacey tidak dalam pikiran untuk peduli tentang itu. Dia berjalan ke ruang tamu dengan tergesa-gesa. Di ruang tamu, Clyde sedang duduk di kursi utama, menyeruput teh. Begitu dia tiba, dia bertanya kepadanya, Clyde, di mana putriku, misi? Bisakah kamu bertanya kepada teman-temanmu siapa yang membawanya? Sambil terkekeh, Clyde berkata, jangan khawatir. Misi baik-baik saja. Temanku hanya ingin mengajak misi bermain dan menjalin ikatan yang lebih dekat. Lacey mengerutkan kening. Menjalin ikatan yang lebih erat. Apa maksudmu? Clyde menjawab, yah, temanku sangat menyukai misi. Dia ingin menjadi ayahnya dan merawatnya selamanya. Aku tidak perlu menjelaskan lebih jauh, kan? Mendengar itu, Lacey tersentak. Apakah temanmu Ichiro Yamano? Kelter 1248. Clyde mengangguk. Itu benar. Lacey kemudian ternganga menyadari. Tidak diragukan lagi, Clyde dan Ichiro merencanakan ini bersama. Ichiro ingin mengancamnya dengan misi dan memaksanya untuk menikah dengannya. Clyde dan Ichiro benar-benar bajingan. Bagaimana mereka bisa tahan begitu kejam terhadap seorang anak? Lacey memelototi Clyde, kemarahan berkobar di matanya. Namun, Clyde memberikan kontrak kepada Lacey dengan santai. Saya menyarankan Anda untuk menandatangani kontrak perbudakan ini. Jika Anda melakukannya, saya akan menjamin keselamatan misi. Jika tidak, saya tidak yakin tindakan mengerikan macam apa yang akan dilakukan Ichiro. Hati Lacey sangat sakit hingga dia merasa seperti berdarah. Sebuah kontrak perbudakan. Dia telah meremehkan betapa tak tahu malunya mereka berdua. Mereka tidak hanya ingin dia menikahi Ichiro, tetapi mereka juga memaksanya menjadi budaknya. Pada saat yang sama,
Zeke menyembuhkan luka-lukanya secara diam-diam, sementara Jenderal Kosmopolis, keserakahan serigala, menjaganya di samping. Zeke duduk di sana selama lebih dari 1 jam, tapi itu sia-sia. Dia bahkan tidak bisa memaksa racun frostbite keluar dari tubuhnya. Dengan itu, Zeke berseru tak berdaya, racun frostbite, memang, sesuai dengan namanya. Jantung Wall Street berdetak kencang. Apakah tidak mungkin menyembuhkan lukamu? Mengangguk, Zeke menjawab, iya. Ekspresi serius melintas di wajah serigala keserakahan. Jangan khawatir. Tidak peduli biayanya, aku pasti akan membantumu menemukan cara untuk sembuh dengan benar. Bahkan jika aku harus mengorbankan hidupku sendiri. Namun, Zeke berkata, jangan khawatir. Saya masih memiliki kartu truf yang dapat membantu saya. Ini bukan waktunya untuk menggunakannya sekarang. Mata serigala keserakahan menyala. Zeke sebenarnya punya cara untuk menyembuhkan lukanya. Memang, Marsekal besar hidup sesuai dengan namanya. Pada saat itu, ponsel Zeke tiba-tiba berdering. Itu Julian Tisleton, menelepon dari Tisleton Manor. Zeke telah merekrut Julian untuk mengawasi Tisletons, terutama Clyde, untuk mencegah mereka menindas Lacey. Segera, Zeke menjawab panggilan itu. Julian berkata, apakah Anda baik-baik saja, Marsekal Agung? Zeke menjawab, tentu saja. Sambil menghela napas lega, Julian berkata, aku tahu bahwa kamu tidak akan dikalahkan dengan mudah. Ketika Ichiro memberitahu Clyde bahwa kamu sudah mati, aku tidak percaya padanya. Zeke bertanya, apakah sesuatu terjadi? Julian berkata, ya. Putrimu, Missy, telah diculik oleh Ichiro. Dia menyanderanya untuk memaksa Lacey menandatangani kontrak perbudakan. Istrimu sekarang sedang dipaksa oleh Clyde. Tolong cepat datang. Apa? Marah, Zeke mengepalkan tinjunya erat-erat dan menghancurkan telepon menjadi debu. Lacey dan Missy adalah garis bawahnya. Sekarang seseorang mengancam keselamatan mereka, bahkan kematian akan menjadi hukuman yang terlalu ringan. Zeke melangkah keluar, dengan Wall Street mengikutinya dari belakang. Mau kemana? Apa yang terjadi? Wall Street, persiapkan dirimu. Aku mungkin akan memberikan tugas untukmu. Ya Pak. Sementara itu di Tisleton Manor. Lacey merenungkan bahwa sebelum dia menandatangani kontrak perbudakan, itu harus memastikan bahwa Missy masih hidup dan aman. Lacey berkata, saya ingin berbicara dengan Missy saya dulu untuk memastikan dia baik-baik saja. Setelah memikirkannya, Clyde mengangguk. Bagus. Kemudian, dia menekan nomor Ichiro. Katakan pada Missy Williams untuk mengambil teleponnya. Tak lama kemudian, mereka bisa mendengar tangisan Missy melalui telepon. Bu, aku tidak suka paman jahat ini. Aku ingin pulang. Setelah mendengar isak tangis Missy, Lacey merasa seperti diambang kehancuran. Air mata mengalir di pipinya tak terkendali. Namun, Lacey dengan cepat menghibur, taatlah, Missy. Aku berjanji akan segera menjemputmu, oke? Aku bahkan akan membelikanmu es krim favoritmu. Kamu bisa memakannya sepuasnya. Oke, gumam Missy. Aku akan patuh dan berhenti menangis. Ayo cepat, Bu. Telepon ditutup tanpa ragu-ragu. Lacey mengambil kontrak perbudakan dengan hati-hati. Maafkan aku, Zeke. Sepertinya kita tidak akan menjadi tua bersama lagi. Tapi, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk mengkhianatimu. Jika dia memaksaku melakukan sesuatu yang tidak aku sukai, aku akan bunuh diri. Bab 1249. Clyde berkata dengan dingin, Lacey, apakah kamu masih berharap Zeke akan datang dan menyelamatkanmu? Sudah waktunya kamu melupakannya. Sejujurnya, dia sudah mati. Ketika Lacey mendengar itu, dia langsung mendongak. Kamu bohong. Bagaimana mungkin dia sudah mati? Clyde menjawab, tidak ada gunanya menyangkal. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Zeke belum menghubungimu selama beberapa hari? Lacey menjawab, Zeke adalah murid Marsekal Agung, yang sering melakukan misi rahasia. Itu normal untuk kehilangan kontak dengannya selama beberapa hari. Clyde tertawa. Berhenti menghibur dirimu sendiri. Zeke menyinggung Pangeran Yamano. Wajar jika dia ingin mengambil nyawa Zeke. Bahkan, dia membunuh Zeke terlebih dahulu sebelum berani memaksamu dan Missy. Tubuh Lacey gemetar saat memikirkan kemungkinan itu. Kata-kata Clyde memang terdengar logis. Baru saat itulah dia menyadari bahwa sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi pada Zeke. Pada saat itu,
dia membuat resolusi. Setelah menyelamatkan misi dan memastikan bahwa Zeke benar-benar mati, dia akan bunuh diri dan menemaninya ke kuburan. Di tengah keputusasaannya, sebuah suara keras dan jelas menembus udara. Siapa bilang aku mati? Zeke. Keduanya menoleh ke sumber suara. Zeke melangkah ke ruang tamu dengan mantap dalam langkah-langkah besar. Pada saat itu, Lacey merasa sangat lega dan aman. Sambil terisak, dia memohon, Zeke, aku tahu kamu baik-baik saja. Tolong selamatkan putri kami. Menyeka air mata Lacey dengan lembut, Zeke meyakinkannya, jangan khawatir, Lacey. Denganku di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada misi. Lacey mengangguk. Kita tidak punya banyak waktu. Setelah menepuk bahu Lacey, Zeke berjalan menuju Clyde, yang menatapnya tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa masih hidup? Mustahil bagi Ichiro untuk salah. Zeke tersenyum dingin. Orang yang akan mati hari ini adalah kamu. Aku bersumpah jika kamu tidak memberitahuku di mana misi, aku akan membunuhmu secara pribadi. Clyde berteriak marah, sungguh keterlaluan. Kami adalah Tisleton, keluarga prajurit bangsawan yang dilindungi oleh hukum militer. Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan diadili di pengadilan militer dan dihukum. Sambil tersenyum, Zeke menjawab, saya sendiri yang menulis undang-undang militer. Sungguh konyol bahwa Anda mencoba menghukum saya dengan undang-undang yang saya buat. Ini membuat Clyde semakin marah. Bajingan. Semua orang tahu bahwa Marsekal Agung yang menulis undang-undang militer itu sendiri. Dengan mengklaim bahwa kamulah yang merancang undang-undang itu, kamu menghina Marsekal Besar. Aku akan mengatakan ini kepada Marsekal Besar dan memintanya untuk menghukumnya. Kamu pribadi. Chapter 1250. Potong omong kosong. Pada saat itu, Zeke sudah berjalan ke depan Clyde. Dia mencabut belatinya tanpa ragu dan menebaskannya ke pergelangan tangan Clyde. Dengan bunyi gedebuk, tangan Clyde telah terputus dengan bersih saat darah menyembur keluar dari mereka. Ark. Mencengkeram lukanya, Clyde ambruk di lantai dan berteriak kesakitan. Darah mengalir keluar terus-menerus melalui jari-jarinya, dan Clyde hampir kehilangan akal sehatnya. Bajingan ini menyerangku tanpa mengatakan apapun. Bagaimana dia bisa memutuskan tanganku begitu dia menatapku? Benar-benar orang gila. Zeke berkata dengan dingin, katakan di mana misi. Namun, Clyde mengertakkan gigi dan meludah, kamu gila. Gila. Karena kamu telah memotong pergelangan tanganku, keluarga Tisleton dan ayahku, Ares, pasti tidak akan membiarkanmu. Sambil mencibir dingin, Zeke berkata, kau terlalu banyak berpikir. Jika keluarga Tisleton bisa membuatku mendapat masalah, mengapa mereka tidak melakukan apapun padaku saat aku memotong anggota badan Julian? Clyde tertegun sejenak. Ya, mengapa ayah mengampuni orang ini ketika dia memotong anggota badan Julian? Tunggu, ini bukan intinya. Intinya kalau orang ini berani menyentuh Julian, dia pasti berani menyiksaku juga. Seperti yang dia pikirkan, Zeke berjalan ke arahnya dengan belati dan memotong lengan kanannya tanpa ragu pada detik berikutnya. Lengan Clyde juga telah dipotong. Persetan. Pikirannya sedang kacau. Julian, pewaris pertama keluarga Tisleton, dan Clyde, pewaris kedua keluarga Tisleton, telah dilumpuhkan oleh orang yang sama. The Tisleton telah benar-benar dipermalukan. Bagaimana mereka bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi di masa depan? Ini benar-benar memalukan bagi mereka. Zeke berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan di mana misi. Pada saat itu, mulut Clyde sudah mulai berbusa. Karena itu, dia berjuang untuk mengeluarkan kata-kata dari bibirnya, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Ichiro berencana untuk menculik misi, melarikan diri dari Ateville, dan kembali ke Japanio. Namun, begitu dia lolos dari Ateville, hanya aku bisa menghubunginya dan menyelamatkan misi. Kirimkan aku ke rumah sakit sekarang. Jika aku mati, misi pasti akan mati juga. Wajah Lacey pucat pasi saat dia bertanya dengan cemas, apa? Apa yang harus kita lakukan, Zeke? Jika Ichiro benar-benar membawa misi kembali ke Japanio, akan sulit bagi kita untuk mendapatkannya kembali. Namun, Zeke meyakinkannya, jangan khawatir, Lacey. Aku akan segera menutup perbatasan Ateville dan mencegah siapapun melarikan diri. Clyde tertawa mengejek. Anda ingin menutup perbatasan. Anda ingin memberlakukan penguncian di pusat ekonomi dan politik rahasia, Ateville. Siapa yang memberi Anda keberanian untuk membuat klaim yang begitu berani?
Mengabaikan ejekan Clyde, Zeke mengeluarkan ponselnya dan menelepon keserakahan serigala. Keserakahan serigala, segera keluarkan perintah utama dan tutup perbatasan Ateville. Tidak ada yang diizinkan keluar. Keserakahan serigala menjawab, ya, Tuan. Clyde dan Lacey menatap Zeke dengan sangat terkejut. Apakah kita mendengarnya dengan benar? Dia baru saja memberikan perintah tertinggi. Komando tertinggi memiliki wewenang untuk memutuskan kebijakan nasional. Hanya Marsekal Agung dan Kolonel yang memiliki wewenang untuk mengumumkannya. Beraninya dia mengatakan hal seperti itu. Setelah kehilangan banyak darah, Clyde bisa pingsan kapan saja. Namun, dia mengertakkan gigi dan bersikeras untuk tetap sadar. Dia tahu bahwa jika dia pingsan sambil kehilangan darah dengan cepat, dia akan mati. Clyde meludah, Zeke, hentikan omong kosongnya. Siapa kamu untuk membuat perintah utama yang suci? Aku satu-satunya yang bisa menyelamatkan misi sekarang. Kirim aku ke rumah sakit segera. Jika aku, perantara, mati, misi pasti akan mati juga. Lacey menatap Zeke dengan cemas. Zeke, jangan biarkan dia mati. Namun, Zeke tersenyum. Jika dia belum mengetahui identitas asliku, aku tidak akan membiarkannya mati. Sudah waktunya bagi Lacey untuk mengetahui bahwa suaminya adalah Marsekal Agung yang legendaris.